Shalom semuanya, bagaimana kabarnya kalian? Nah, hari ini saya akan berbagi kepada kita semua tentang satu renungan firman Tuhan yang saya ambil dari 1 Timotius pasal yang keempat ayat 7b sampai ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan berkata, "Latihlah dirimu beribadah, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup saat ini maupun untuk hidup yang akan datang." Nah, salah satu olahraga yang terkenal di dunia, yang dikenal juga sebagai olahraga yang mahal, itu adalah olahraga golf. Ya, bukan hanya karena peralatannya mahal, tetapi juga karena membutuhkan tempat yang khusus supaya orang bisa bermain golf. Ya, dan hadiah dari kejuaraan golf ini juga merupakan hadiah yang sangat besar. Nah, dalam dunia golf ada seorang pemain yang terkenal, dia bernama Tiger Woods. Nah, dia memiliki bakat yang luar biasa dalam bermain golf ya, maksud saya. Ia pertama kali mengikuti turnamen pro atau turnamen yang bergengsi dalam olahraga golf ini yaitu pada usia 20 tahun ya, dengan peringkat awalnya yaitu peringkat ke-500 ya. Dan tahukah kita, ternyata hanya dalam waktu kurang dari 1 tahun saja ia berhasil menduduki peringkat pertama ya, dan dia berhasil menjuarai 14 turnamen utama dalam dunia golf. Kalau pemain lain mungkin untuk mencapai peringkat pertama itu butuh waktu lebih dari setahun, bahkan mungkin ada yang beberapa tahun baru bisa menduduki posisi yang luar biasa itu, yaitu posisi pertama ya. Bayangkan kalau Tiger Woods ini dari posisi 500 atau peringkat 500 bisa menjadi peringkat pertama. Ini adalah sesuatu yang luar biasa ya. Dan sepertinya kalau kita juga berkecimpung di dunia golf, kita pasti ingin seperti dia, ingin mencapai peringkat pertama ya. Nah, tapi tahukah kita, ternyata skandal perselingkuhan serta cedera yang berkepanjangan yang dialami oleh Tiger Woods ini akhirnya membuat prestasinya ini terjun bebas ya, alias sudah tidak berprestasi seperti biasa lagi, sangat turun peringkatnya. Bukan hanya turun sampai di peringkat 500, tapi turun sampai di peringkat ke-876 ya. Kemudian tidak sampai di situ ya, rumah tangganya itu berantakan ya, kan tadi juga ada kasus perselingkuhan. Kemudian para sponsor yang membiayainya akhirnya juga pergi meninggalkannya, melepas ikatan kontrak dan lain sebagainya. Kemudian kabar yang beredar adalah pada sekitar tahun 2017-an dia ditangkap oleh polisi karena mengemudi pada saat sedang mabuk ya. Sangat disayangkan apa yang terjadi dengan Tiger Woods ini ya, karena prestasi serta bakat yang dimilikinya itu seakan menjadi sia-sia. Selama ia menjadi seorang yang sukses dan berada pada puncak karir, ternyata waktu yang diberikan kepadanya tidak dia gunakan dengan baik semuanya ya. Tidak dia pakai untuk hal-hal yang berguna, melainkan hanya dia pakai untuk memuaskan dirinya sendiri, dan akhirnya juga malah merugikan dirinya sendiri. Dan tahukah kita bahwa di dalam Alkitab pun kejatuhan yang sama ya pernah dialami oleh seorang pahlawan, oleh seorang hakim ya, yang dicatat di dalam kitab hakim-hakim di dalam Alkitab ya. Jika kita membaca kisahnya, Simpson adalah seorang yang dipakai oleh Tuhan sejak di dalam kandungan, orang yang sudah dipilih oleh Tuhan sejak dalam kandungan. Nah, dalam kisahnya Simpson ini sudah dipakai oleh Tuhan beberapa kali ya, untuk menunjukkan kuasa dan keluar biasaan kedahsyatannya Tuhan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, kepada orang-orang yang tidak percaya. Ya, tetapi kenyataan berbicara lain. Apa yang terjadi dengan Simpson? Simpson gagal untuk taat kepada Tuhan. Ya, kegagalannya tidak serta-merta terjadi. Ya, tidak terjadi secara tiba-tiba. Ya, kegagalannya dimulai juga ketika dikisahkan bahwa Simpson ini pernah memakan madu dari madu hutan dari bangkai singa ya, yang dalam tradisi bangsa Israel dan tradisi umat Allah, mengambil sesuatu dari sesuatu yang sudah menjadi bangkai itu adalah sesuatu hal yang najis atau sesuatu hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan.
Kemudian ia juga menikahi Delila yang adalah seorang penyembah berhala atau orang yang tidak menyembah kepada Tuhan Allah yang disembah oleh mereka. Kemudian tidak jarang juga kita ketika membaca kisah tentang Simpson ini, kita mendapat sebuah kesan bahwa Simpson ini membangga-banggakan kekuatannya, dan dia lupa bahwa kekuatan yang dia miliki adalah berasal dari Tuhan, adalah pemberian dari Tuhan semata. Ketidaktaatannya kepada Tuhan adalah menjadi penyebab kejatuhan dari Simpson. Apa yang Tuhan berikan kepada Simpson tidak dia pakai dengan sebaik mungkin, ya, supaya tidak menjadi sia-sia. Nah, jika kita lihat Simpson dan juga Tiger Woods ini, apa yang ada dalam pikiran kita? Apakah selama ini kita juga menyanyiakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita? Ya, apakah pemberian Tuhan dalam hidup kita, potensi yang kita miliki, prestasi, bakat, serta kemampuan yang lain yang sudah kita gunakan dengan baik? Kalau kita melihat dari kehidupan Tiger Woods dan juga Simpson, harusnya muncul dari dalam hati kita kesadaran bahwa kita ini adalah orang yang lemah. Sebesar apapun talenta yang kita miliki, bakat yang kita miliki, jika ya kita tidak melatih diri kita, kita pun bisa jatuh. Kalau kita tidak menggunakan kesempatan yang Tuhan berikan dengan kita, kita tidak berserah kepada Tuhan, kita bisa jatuh di dalam dosa. Oleh sebab itu, kita perlu dikuatkan oleh yang namanya komunitas. Ya, komunitas kita itu adalah sesuatu hal yang kita butuhkan. Dan komunitas kita sebagai orang yang percaya itu melalui persekutuan dengan sesama orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ya, yaitu apa? Dalam ibadah. Sebab di sana Tuhan berkata, di dalam ibadah yang kita jalani, ya, itu adalah satu hal yang berguna bagi hidup kita, baik untuk saat ini maupun untuk saat yang akan datang, untuk hidup yang akan datang. Ya, kalau kita tidak melatih diri kita, tidak melatih kerohanian kita, maka kita mudah untuk tidak taat. Ya, dan ini berarti kita bisa jatuh di dalam dosa. Dan inilah kegagalan kita. Dan kegagalan itu biasanya berawal dari ketidaktaatan yang menumpuk, ya, serta berkurangnya kepekaan rohani kita. Oleh sebab itu, mari jangan kita berikan kesempatan untuk dosa masuk dalam diri kita dan membuat kita jatuh di dalam dosa. Melainkan mari kita gunakan kesempatan kita, kita latih diri kita untuk beribadah, latih diri kita untuk hidup bersama dengan orang-orang dalam persekutuan kita sesama orang percaya. Ya, sebab di sana kita boleh belajar, kita boleh bertumbuh, kerohanian kita boleh terus bertumbuh, dan kita boleh terus kuat di dalam firman Tuhan. Demikian renungan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.